Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu VGA non-pin power yang masih sangat diincar sebagian gamer saat ini, yap, GTX 1050 Ti. Nah, gimana kemampuan editing dan gamingnya buat saat ini? Nyok, disimak aja videonya. Jangan lupa untuk support terus channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini yang baru pertama kali nongol ya, dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, komen, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Nvidia GTX 1050 Ti 4GB DDR5 128 bit dengan harga baru di angka 1,7 juta rupiah dari brand Freon. Sedangkan kalau harga bekasnya sih variatif ya, dari 1 juta hingga 1,3 juta rupiah, tergantung yang menjual pastinya. Ya, masih terbilang cukup mahal sih. Sejatinya VGA ini VGA tua ya, nongol pertengahan tahun 2016 yang lalu. Berarti udah 8 tahun eksis di dunia PC. Senior banget gak sih? Tapi biar kata tua, masih cukup banyak yang mengincarnya. Alasan sederhananya sih karena rata-rata GTX 1050 Ti ini nggak butuh power pin tambahan. Dan lagian juga secara fitur yang dibawa nggak terlalu ketinggalan. Begitupun juga masih ada driver terbaru dari Nvidia untuk GPU satu ini. Selain non-pin power ada juga loh GTX 1050 Ti yang butuh power pin tambahan. Ya cuma 1 kali 6 pin sih, tapi ya model beginian kurang laku di pasaran. Karena lagi-lagi yang diincar orang yang non-pin power. Nah, untuk rekomendasi layar buat gaming di Vega 1 ini adalah 900p dengan daya power supply minimal 250 watt yang non-pin power dan TDP-nya 75 watt. Untuk pengujian kali ini saya pakai VGA dari Galax nih, Nvidia GTX 1050 Ti XOC, yang mana khusus tipe ini pakai 1 kali 6 pin power. Ya tetap aja sih nggak boros-boros banget. Nanti bisa dilihat sendiri pas gaming sedotan daya listriknya. Secara kelas tipe dari Galax ini sendiri tergolong tipe tertingginya. Ini kalau saya nggak salah ya. Dan pastinya kemampuannya sedikit lebih baik dengan Nvidia GTX 1050 Ti yang pakai GPU clock dan memory clock standar nih dibandingkan Galax yang udah OC pabrikan. Ya bedanya tipis banget sih ya, nggak tebel-tebel banget. Macam dompet yang penuh dengan ATM kosong. Seperti biasa bakal dicoba di PC pakai prosesor i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD NVMe buat Windows 10 dan harddisk buat game. Drivernya sendiri pastinya pakai driver terbaru dari Nvidia. Oke, lanjut aja disimak kemampuan editing dan gaming dari GTX 1050 Ti 1 ini. Sebelum gaming kita coba rendering di Adobe Premiere 2024. Sekarang kita coba ngerender video 4K polosan yang berarti nggak ada efek dan segala macamnya. Ya minimal kalian tahu gambaran kemampuan ngerender dari GTX 1050 Ti ini. Waktu yang dibutuhkan buat ngerender video 4K ke 4K dengan durasi 1 menit 30 detik hanya butuh waktu 1 menit 6 detik. Masih keren GPU ini ternyata. Sedangkan untuk video 1080p hanya butuh waktu 21 detik. Widih, cukup baik kan performa GPU ini buat editing video. Nah, untuk hasil Cinebench R15 mendapatkan skor 185 fps. Ini kok malah lebih tinggi dibandingkan RTX 2060. Rada aneh sih ya. Tapi yang RTX 2060 itu udah lama banget saya coba. Bisa jadi karena faktor driver kali ya. Dan untuk hasil 3D Mark-nya, monggo pantengin aja sendiri ya. PES 2024, game yang kesannya enteng banget ini ya, karena cuma game bola, jangan dianggap remeh. Dan jangan sombong dulu nih, mentang-mentang ada embel-embel TI maksudnya. Terus mau setting high gitu. Sorry bro, ente dah ketuaan. Paling nyaman buat Nvidia GTX 1050 Ti ini hanya di settingan low. Yap, low doang nih. Kalau di medium kelihatan VGA ini udah ngos-ngosan. Apalagi high ya, kehabisan napas kali ya. GTA 5, lanjut lagi salah satu game yang tua juga nih, tapi tetap gagal di tahun 2024 ini. Dan saya mencoba memaksakan di settingan ultra dengan MSAA nya di X4 ya. Kalau di X8 udah pasti keok. Di settingan ini semuanya very high dan sebagian ultra. Ternyata VGA ini masih dapat frame rate yang cukup memadai nih. Ya bisa dibilang pres-presan banget ya di angka 30 hingga 40 fps. Pastinya kalau mau nyaman di settingan medium atau high ya.
AC Valhalla. Lanjut ke game AAA. Bener nggak nih masuk AAA? Nah, luar biasanya VGA ini nggak sanggup ultra. Nggak luar biasa dong. Maksudnya sedih banget nggak sih? Paling kenceng sih di settingan medium. Itu juga udah ngos-ngosan. Cuma dapat framerate di angka 39 fps. Kalau mau bagus lagi framerate-nya, silakan mengalah demi kebaikan bersama. Alah, maksudnya turunkan aja settingan ke low. Framerate yang didapat cukup baik di angka 48 fps. Far Cry 6 di game satu ini kalau maksa settingan ultra sebenarnya masih dapat framerate di atas 30 fps, tapi tetap aja sih kurang enak dimainkan. So untuk game ini baiknya mainkan di settingan medium aja deh, jangan dipaksa. Kasihan, ntar sakit-sakitan lagi. Dota 2. Di game tua satu ini GTX 1050 Ti biarpun di settingan ultra masih dapat framerate yang cukup tinggi. Yap, di angka 80 hingga 100 fps. Ya kali boleh sombong ya buat framerate segini ya. Tapi cukup wajar juga karena game ini nongol tahun 2013 yang lalu. Tuaan gamenya dibandingkan VGA-nya. God of War. Bisa bos. Bisa dong. Lawang GTX 1050 aja bisa, masa ini nggak bisa? Nah di game ini biarpun nggak mengaktifkan FSR, di settingan lo masih dapat framerate yang pas-pasan banget nih. Cuma di angka 30-an fps. Ya lumayan sih daripada di bawahnya. Lagian juga ini nggak mengaktifkan FSR ya. Kalau diaktifkan bisa lebih baik lagi pastinya. Need for Speed Heat. Lanjut game balap mobil. Di sini saya memaksakan settingan ultra dan widih, cakep. Masih dapat framerate yang cukup memadai di angka 30 hingga 40 fps. Ya sejatinya masih oke ya untuk game satu ini. Beneran lancar, biar kata ultra. Forza Horizon 5. Biarpun sama-sama game balap mobil, tapi khusus Forza GTX 1050 Ti nggak sanggup settingan ultra. Aku lemah kakak. Alah. Dan kalian harus puas dengan settingan high. Di sini saya pakai ultra quality juga ya, dan framerate yang didapat cukup baik nih, di angka 47 fps. Genshin Impact. Menurut player Genshin, Very Monster ya kalau mau cari channelnya. Game satu ini untuk GTX 1050 Ti settingan medium masih bisa, walaupun framerate-nya kurang stabil di angka 60 fps, tapi masih cukup enak dimainkan. So kalau mau enak lagi ganti celana, ganti settingan ke low, dan ini settingan ternyaman buat Genshin dengan posisi pakai perekam layar. Apex Legends. Game satu ini mau settingan ultra ataupun low rasanya sih masih sangat oke dimainkan. Di settingan ultra sendiri framerate yang didapat masih cukup baik nih di angka 50 hingga 60 fps. Sedangkan kalau di settingan low dapat framerate di angka 70 hingga 90 fps. Cakep. PUBG, nggak beda jauh antara PUBG dengan Apex Legends nih. Settingan ultra dapat framerate di angka 40 hingga 50 fps. Ya beda 10 fps doang sih, lebih rendah dibandingkan Apex Legends, tapi ya tetap nyaman sih dimainkan. Sayangnya saya lupa buat cek settingan very low dapat berapa. Ya kira-kira mungkin samaan ya dengan Apex Legends. Resident Evil 4 Remake. Salah satu game yang cukup berat nih kalau dipaksa settingannya. Tapi di sini saya memainkan preset aja ya. Selama ini sih settingannya manual. Kalau sekarang pakai preset biar lebih simple. Saya pakai preset performance dan ternyata VGA ini masih cukup bisa memainkan game ini dengan cukup nyaman nih. Yap, masih dapat framerate di angka 40 hingga 50 fps. The Last of Us. Untuk game satu ini kalian harus mengalah di settingan low. Kalau mau maksa ya monggo, paling tersiksa matanya. Di sini pun sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi cukup lumayan nih karena dapat framerate di angka 30 hingga 40-an fps.
Valorant, karena game ini udah sering kalian lihat hasil di settingan low, yang mana dapat framerate di angka 300an fps, jadi saya mainkan di settingan high aja deh, biar kalian bisa lihat performa GPU-nya gimana. Dan di settingan ini framerate yang didapat masih cukup tinggi, di atas 100 fps lebih. Dari semua game yang saya uji coba, Vega 1 ini sejatinya masih cukup bisa diandalkan buat bergaming ria di 1080p. Begitupun juga untuk editing video di 1080p masih sangat-sangat baik ya. Hanya saja untuk gaming, settingannya harus menyesuaikan. Dan untuk rentang harga jualnya, saya merasa Vega ini terlalu overpriced ya. Karena di rentang harga 1,3 juta, kalian bisa dapat Vega baru macam AMD RX 580 yang punya VRAM lebih besar dan juga kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan GTX 1050 Ti, atau bahkan ada GTX 1650 di harga segini yang pastinya juga lebih baik ketimbang 1050 Ti. Jadi harusnya Nvidia GTX 1050 Ti ini harga bekasnya udah di bawah 1 juta rupiah. Ini adalah harga yang sangat sesuai untuk kemampuan yang diberikan. Tapi ya balik lagi ya, suka-suka yang jual, karena gimana pun juga mereka kasih harga segini karena bisa jadi lihat harga barunya yang masih sangat tinggi ya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA GTX 1050 Ti. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Maka sudah mampir di MK Channel.